Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, izinkan saya mewakili tim dosen Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan menyampaikan kontrak pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Ya, jadi di kontrak pembelajaran ini tentu kita bicara mengenai em, bagaimana perkuliahan ini dijalankan. Materinya apa, metodenya bagaimana, berapa nilainya. Tentu itu yang ada di mahasiswa inginkan kan untuk mendapat informasi. Dan tentu ada aturan-aturan perkuliahan. Baik, nah ini kaitannya dengan kehadiran. Saya berharap kita disiplin dengan jadwal. Karena jadwal kita ini mepet. Sesi 4, 5, 6 itu mepet. Apalagi nanti akan ada apa namanya kelas yang hanya 5 menit jaraknya dan bisa jadi ada yang kuliah di MKU baru mobile ke PB itu agak jauh tuh. Jadi panggilannya toleransi ya harapannya mahasiswa datang sebelum dosennya ada di kelas ya. Karena kalau masuk setelah waktu perkuliahan itu mengganggu proses pembelajaran. Jadi diupayakan tuh, tepat waktu ya. Kemudian pakaian dan pakaiannya ini yang sopan, yang tidak mengundang PPKS, dosa bagi dosennya ya dan teman-temannya. Rambut harus rapi, jangan acak-acakan, gondrong dan seterusnya ya. Rapi. Pengguna alat komunikasi, HP boleh digunakan, laptop boleh digunakan, iPad bisa digunakan kalau diminta digunakan. Kalau tidak ada permintaan digunakan, jangan digunakan. Karena itu pelanggaran berat. Oke. Nah, mata kuliah kita ini MKWU ini 12 SKS dan mata kuliah kita ini Pendidikan Kewarganegaraan 2 SKS. Jadi di struktur kurikulum 2023 itu 12 SKS MKWU, 20 SKS MKPK yang non tatap muka. Sisanya itu di prodi masing-masing. Dengan jumlah total itu biasanya 144 ya, 145. Iya. Em, ini visi Unhas. Nah, ini kita harus tahu visi Unhas. Jangan sampai kita ini mahasiswa Unhas tidak tahu visi Unhas. Ini pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berbasis benua maritim. Ya, ada misinya Unhas, ada nilainya Unhas ya, integritas, inovatif, katolik, arif. Jadi mahasiswa Unhas itu harus jujur, harus berani, harus bertanggung jawab, teguh dalam pendirian. Nah, itu integritas. Mahasiswa Unhas bukan hanya mahasiswa Unhas, sivitas akademika Unhas harus inovatif, memberi apa namanya kreatif itu, berorientasi mutu, mandiri dan kepeloporan. Jadi itu nilai Unhas, mulai dari cleaning service-nya, satpamnya, tenaga pendidikannya, dosennya, mahasiswanya, dan semua orang yang ada di Unhas secara geografis di wilayah Unhas, ya itu harus memiliki nilai-nilai ini. Katolik ya, keteguhan hati, kompetitif, arif ya, dia beradab, holistik dan ini nilai-nilai yang harus terjabar dalam kehidupan kita termasuk dalam pembelajaran. Profilnya pembelajar aktif sepanjang hayat. Jadi bukan pembelajar pasif. Makanya di kelas itu ya kolaboratif, studi kasus, metodenya ya, PJBL, itu merancang untuk mahasiswanya aktif. Bukan hanya menjadi pendengar dari dosennya, karena bukan siswa ini bos, mahasiswa ya. Oke. Kemudian inilah CPL yang dibebankan kepada mata kuliah wajib umum. Ada tiga terkait dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi sikap menginternalisasi, pengetahuan menganalisis, kemudian keterampilannya dia mampu untuk memiliki menunjukkan eh, kemampuannya. Jadi mendemonstrasikan dan seterusnya. Nah, ini CPMK mata kuliah kita ada tiga. Ini sub CPMK-nya ada tujuh, jadi ada tujuh sub CPMK kita. Nah, ini di pengukuran CPL itu mudah kan ada aplikasinya ya. Jadi hari ini kita secara sepintas lihat jadwal ada, bisa lihat di filenya di sekolah, jadwal kuliahnya. Nah, sekilas bahwa kewarganegaraan itu 2 SKS. Berarti dalam satu pekan itu, ya KM-nya belajar mandirinya 2 jam. Penugasan terstrukturnya 2 jam. Itu di luar kelas per pekan. Di kelas 2 kali 40 menit KBT. Nah, inilah materi-materinya ada 7. Ada 7 materinya.
Oke, kemudian metodenya ada tiga. Ya, kalau kita lihat nilai dengan metode kolaboratif itu 15 poin, case study 55 dan projectnya 30. Jadi kalau project dan case study itu sudah 90, sudah 85. Tuh, sudah 85. Ada kuliah interaktif, ada small group discussion, kemudian ada presentasi kelompok. Nah, ini indikatornya. Kalau digabung tugas individu dan kelompok 40%, Tifannya 50%, kemudian tes kuisnya 10%. Sebenarnya di dalam apa namanya tugas individu dan kelompok itu ada PJBL gitu ya. Oke. Nah, ini ringkasan RPS-nya. Nah, ini bisa dilihat ya, jadi CPL berapa, CPMK berapa, sub CPMK berapa, keterangannya apa, lalu kemudian pekan keberapa materinya, metode bentuk nilai dan bobotnya. Nah, ada di sini bisa dilihat oleh dari mahasiswa. Ada file tersendiri juga di pekan pertama bisa dilihat di Sikola. Nah, kemudian eh, file-file bisa dilihat di situ ya, skenario, skenario baik itu skenario kuliah interaktif atau skenario presentasi diskusi atau skenario PJBL itu ada di setiap sub CPMK. Ada file PDF-nya bisa di-download mahasiswa dan dosen. Ada rubrik penilaian juga di situ. Ya, tes kuis itu hanya diberikan pada sub CPMK 2, 5, dan 6 karena yang lainnya itu non tes. Jadi tidak boleh ada tes di sub CPMK selain 2, 5, dan 6 karena begitulah bahasa RPS kita. Dilakukan pada pekan ke-16 ada juga teknisnya ya. Oke. Selanjutnya silakan bergabung di WA Group, kemudian buat link Google Drive ketua kelas ya untuk nanti file-file khususnya video presentasi PJBL-nya. Kemudian masuk sekolah. Nanti ada kelompok. Jadi kelompoknya itu ada 5. Kita akan bagi kelas ini menjadi 5 kelompok. Tapi kalau di kelas yang khusus saya ampu itu sudah dibagi sebelum kita masuk kelas. Jadi nama-namanya sudah diambil dari Neosia, lalu kemudian dibagi kelompoknya. Tidak boleh satu kelompok semua satu jurusan, tapi di dalamnya ada berbagai prodi ya. Kemudian isi absensi di sekolah. Oke, saya pikir itu penyampaian dari saya terkait dengan kontra pembelajaran. Jadi terkait dengan materi, ada di situ bisa dilihat, terkait jadwalnya juga sudah ada filenya, bagaimana metodenya dijalankan, ya, berapa nilainya juga ada di setiap subsegmen filenya. Jadi adik-adik harus rajin-rajin buka sekolah. Nah, download filenya, pelajari, pahami, amalkan. Nah, saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.